Mita menikah dengan pria demi mahar hampir 200 juta. Tapi di malam pertama, ia menemukan buku catatan suaminya berisi pesan cinta yang membuatnya tak sanggup pergi. Lalu, apakah lelaki itu akan bangun? Mita duduk sendiri di ruang tamu kontrakan kecil berlantai semen yang dingin. Di tangannya, selembar kertas putih bergaris-garis sudah hampir lusuh karena terlalu sering dibaca. Itu bukan surat cinta, bukan pula kontrak kerja, tapi sebuah surat perjanjian dari keluarga seseorang yang belum pernah ia temui. Isinya sederhana, namun mengguncang isi kepalanya selama berhari-hari. Mereka meminta Mita untuk menikah dengan anak lelaki mereka yang kini tengah koma. Mahar yang ditawarkan, 199 juta rupiah. Angka itu bukan hanya besar, tapi bisa menjadi pintu keluar dari hidup yang tak lagi memberinya celah bernapas. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, Mita menjadi tulang punggung keluarga, untuk ibunya yang sakit-sakitan dan adiknya yang masih sekolah. Hidupnya nyaris seperti mesin, bekerja pagi sebagai kasir minimarket, malamnya mengambil upahan mengetik skripsi mahasiswa. Setiap rupiah terasa seperti pertempuran. Setiap sen, seperti kemenangan kecil yang tidak pernah dirayakan. Tapi menikah dengan pria koma, bahkan nama lengkapnya pun Mita belum benar-benar hafal. Raditya Arsaputra. Usianya 30 tahun. Katanya, lulusan luar negeri. Anak tunggal dari keluarga terpandang. Dan kini, tak sadarkan diri sejak 2 bulan lalu karena serangan stres berat yang menyebabkan pendarahan otak ringan. Belum ada tanda ia akan bangun. Dan justru di tengah situasi itu, keluarganya ingin menjodohkan Mita dengannya. Kenapa aku? Mita pernah bertanya dengan suara rendah saat bertemu Ibunda Radit untuk pertama kalinya di sebuah kafe sunyi di pinggir kota. Wanita itu mengenakan kebaya coklat muda dengan wajah teduh tapi sorot mata tajam. Karena kamu sederhana. Karena kamu tidak mengejar apapun. Dan karena aku yakin kamu bisa menerima anak saya, bahkan dalam keadaannya sekarang. Jawabnya tanpa keraguan. Sederhana? Tidak mengejar apapun? Kata-kata itu seperti penghargaan dan penghinaan sekaligus. Mita terdiam saat itu, tak sanggup membalas, tak juga tahu harus marah atau merasa tersanjung. Beberapa hari setelah pertemuan itu, tawaran itu tetap ada. Dan kini, surat perjanjian itu menunggu untuk ditandatangani. Di dapur, ibunya terbatuk. Batuk berat yang selalu terdengar seperti panggilan kematian yang belum jadi. Mita berdiri, menuangkan air putih hangat, lalu membawakannya ke kamar. Sang ibu masih terbaring lemas. Wajahnya pucat namun hangat ketika melihat Mita datang. "Kamu belum tidur, Nak?" tanya ibunya. "Belum, Bu. Ini bawa air." Masih mikirin tawaran itu. Mita hanya diam. Ibunya menggenggam tangan Mita pelan. "Ibu nggak akan maksa. Tapi kalau memang itu jalan terbaik buat kamu, buat kita, kamu boleh ambil. Menikah sama orang koma, Bu, apa nggak aneh? Lebih aneh hidup kita sekarang, Mita. Kita sudah terlalu sering merasa wajar hidup tanpa harapan." Kalimat itu membuat dada Mita sesak. Ia memeluk ibunya, tak sanggup berkata-kata. Ia tahu benar, ibunya tak sedang mendorong, tapi juga tidak menahan. Semua keputusan ada di tangannya. Malam itu, Mita duduk kembali di ruang tamu, menatap surat perjanjian yang kini terasa seperti surat takdir. Ia mengambil pena, dan tanpa tahu kenapa, tangannya mulai bergerak. Tanda tangan itu muncul pelan-pelan, mengalir seperti air. Hening mengiringi setiap goresan tinta. Esoknya, mobil hitam datang menjemputnya. Tak ada pesta, tak ada tawa. Yang ada hanyalah gaun putih sederhana dan cincin pernikahan yang sudah disiapkan oleh keluarga Radit. Mita bahkan tidak sempat memilih sendiri. Ia hanya mengenakannya, seperti mengenakan peran yang belum pernah ia pahami. Pernikahan berlangsung di rumah sakit. Ruang Icu disulap sebisanya menjadi ruangan sakral. 2 saksi, seorang penghulu, dan keluarga Radit berdiri membentuk lingkaran kecil. Di tengahnya, Radit terbaring diam, dengan selang di hidung dan monitor detak jantung di sebelah kanan ranjang.
Ijab kabul dilakukan oleh wali dari pihak Radit, ujar penghulu dengan suara tenang. Dan Mita? Ia mengucap ijab dengan suara nyaris bergetar. Dalam hatinya berkecamuk ratusan pertanyaan. Apakah ini benar? Apakah ini hanya mimpi? Apakah ini awal atau akhir? Tapi begitu kata-kata sah keluar dari saksi, semuanya seperti terhenti. Mita menatap pria yang kini telah sah menjadi suaminya. Wajahnya tampan dan tenang, seperti orang yang sedang tidur sangat pulas. Tapi bagi Mita, wajah itu asing. Ia seperti dipersatukan dengan bayangan, bukan manusia nyata. Ia seperti menikahi diam. Dan diam itu terasa menakutkan. Setelah semua tamu pergi, Mita memilih duduk sendiri di bangku besi di luar ruang Icu. Di tangannya, selembar surat resmi telah berubah menjadi bukti pernikahan. Tapi dalam hatinya, tidak ada rasa sebagai istri. Tidak ada gairah, tidak ada cinta, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada pertanyaan panjang yang belum dijawab. Apa arti semua ini? Pagi itu langit Jakarta tidak bersahabat. Awan kelabu bergelayut seperti bayangan hati Mita yang tak juga bisa diterjemahkan. Mobil hitam yang membawanya melaju pelan menembus jalanan ibu kota. Tak ada hiasan bunga di kap mesin, tak ada konvoi kendaraan, tak ada senyum sahabat atau tawa keluarga. Hanya kesunyian yang duduk bersama di dalam mobil, bersebelahan dengan Mita yang diam 1000 bahasa. Ia mengenakan gaun putih sederhana tanpa renda. Tidak dibuat khusus, tidak disesuaikan ukuran, hanya diukur sekilas oleh penjahit keluarga Radit. Tidak sempit, tidak longgar, tapi cukup untuk membuatnya merasa seperti seseorang yang sedang disiapkan, bukan sedang bersiap. Di sebelahnya, duduk Bu Retno, ibunda Radit. Wajah wanita itu tenang seperti langit sebelum badai, matanya sayu tapi teguh, menyimpan ratusan kisah yang tak pernah diceritakan. Ia memandangi Mita sesekali, seolah ingin memastikan bahwa gadis itu tidak melompat keluar dari mobil dan membatalkan semuanya. Mita, katanya pelan. Mita menoleh pelan. Kalau kamu berubah pikiran, ini masih bisa dibatalkan. Mita menatap keluar jendela. Langit makin gelap. Enggak, Bu. Saya tetap. Bu Retno mengangguk kecil, lalu memalingkan pandangan. Tak ada senyum. Tak ada ucapan terima kasih. Masing-masing larut dalam pikirannya sendiri. Rumah sakit itu berdiri kokoh di pinggir jalan utama, dikelilingi deretan pohon palem yang menggigil tertiup angin. Di lantai 3, ruang Icu telah dirapikan seadanya. Tirai ditarik, lantai dipel yang bersih, dan peralatan medis yang biasanya mencekam kini ditutupi dengan kain putih. Perawat dan dokter yang berjaga tahu persis bahwa hari ini bukan hari biasa. Di tengah ruangan, Radit terbaring tanpa ekspresi. Monitor jantung berdetak lambat tapi stabil. Selang oksigen tetap terpasang, dan infus menggantung di sisi ranjang. Ia terlihat seperti seseorang yang terlalu tenang untuk dunia yang terlalu ribut. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Hanya dada yang naik turun perlahan, satu-satunya tanda bahwa ia masih berada di dunia ini. Penghulu datang tepat waktu. Seorang pria parubaya dengan wajah lembut dan suara seperti ayah yang sabar. Ia melihat sekeliling ruangan, lalu memandang Radit. Apakah ini calon mempelai laki-lakinya? Tanyanya, setengah ragu. Iya, Pak, jawab Bu Retno. Dan wali dari pihak Radit adalah saya sendiri. Penghulu mengangguk, lalu menarik napas panjang. Baik, kita mulai. Dua saksi duduk di kursi plastik yang sudah disiapkan. Mita berdiri di sisi ranjang, dengan tangan menggenggam buket bunga mawar putih yang terasa dingin di jari-jarinya. Semua orang berdiri kecuali Radit, sang pengantin pria yang terbaring diam, menjadi pusat dari prosesi sakral yang tak pernah ia ucapkan. Ijab kabul akan dilakukan oleh wali pihak laki-laki, kata penghulu dengan suara pelan. Bu Retno maju selangkah, lalu mengucapkan kalimat ijab dengan lancar, menyerahkan putranya Raditya Arsa Putra kepada Mita, dengan mahar sejumlah uang tunai 199 juta rupiah, dibayar tunai. Dan Mita mengucapkan kabulnya dengan suara yang nyaris tak terdengar, namun cukup jelas untuk memenuhi hukum agama dan negara. Ruangan hening seketika.
Bahkan suara detak monitor terasa seperti gema dari dunia lain. Saat saksi mengangguk dan penghulu mengucap sah, semua terasa seperti mimpi yang terlambat bangun. Sah, ujar penghulu tegas. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada peluk bahagia. Tidak ada ciuman pertama. Yang ada hanya Mita yang berdiri membeku di sisi ranjang, memandangi sosok suaminya yang tak tahu bahwa ia baru saja menikah. Perawat masuk membawa secangkir teh manis untuk Bu Retno dan Mita. Tapi tidak ada yang benar-benar menyentuhnya. Mita hanya duduk di bangku besi dekat pintu, menunduk dan memainkan jari-jarinya. Di pangkuannya, cincin pernikahan baru saja disematkan. Sederhana, perak polos tanpa ukiran. Tapi terasa berat, seperti beban dari dunia yang baru saja diikatkan ke dalam hidupnya. "Kamu nggak apa-apa?" tanya Bu Retno. Mita mengangguk pelan. "Saya nggak tahu harus merasa apa, Bu." "Takut." Mita menoleh. "Bingung." Bu Retno tersenyum kecil. "Wajar. Aku juga bingung waktu menikah dengan ayah Radit. Tapi hidup bukan soal kepastian. Kadang kita hanya perlu melangkah." Kalimat itu seperti dilemparkan ke dinding kosong. Mita mengangguk, tapi tidak yakin mengerti. Ia hanya tahu, sekarang ia bukan lagi Mita yang sendirian. Ia adalah istri dari seorang pria bernama Radit. Seorang pria yang belum pernah ia ajak bicara. Seorang pria yang tidak menatapnya, tidak menjawab salam, tidak menoleh, tidak memeluk. Ia pulang malam itu dengan perasaan seperti boneka yang baru saja diikatkan ke sebuah tiang tanpa tahu kenapa. Ia tidur dalam keheningan yang menyakitkan. Dan di dalam hatinya, satu pertanyaan terus terulang. Apakah dia akan bangun? Atau apakah ini semua hanya awal dari kehidupan tanpa suara? Tidak ada resepsi. Tidak ada rias wajah berjam-jam. Tidak ada malam pengantin seperti yang sering diceritakan dalam dongeng atau digambarkan dalam drama televisi. Bagi Mita, malam pertamanya sebagai seorang istri justru dimulai di depan ruangan Icu, duduk sendirian di bangku panjang yang dingin, ditemani lampu temaram dan suara langkah kaki perawat yang sesekali melintas. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 9 malam. Rumah sakit mulai sunyi. Para penjenguk pulang, dan hanya keluarga pasien serta beberapa suster yang masih terjaga. Mita enggan pulang ke kontrakan. Ia merasa aneh jika harus kembali ke rumah, tidur di kasur sendiri, sementara suaminya terbaring tanpa kesadaran. Entah apa yang membuatnya memilih untuk tinggal. Mungkin karena rasa tanggung jawab yang perlahan tumbuh. Mungkin karena rasa bersalah. Atau mungkin karena sesuatu yang belum bisa ia pahami. Perawat berjaga menghampirinya dengan senyum ramah. "Ibu Mita, boleh istirahat di ruangan keluarga. Di dalam juga ada sofa panjang." Mita menggeleng pelan. "Saya di sini saja." "Nggak apa-apa, Mbak." Perawat itu mengangguk dan kembali masuk ke dalam ruang perawat. Mita pun berdiri pelan, lalu melangkah masuk ke ruang Icu. Bau antiseptik dan udara dingin langsung menyergap. Di ruangan yang hanya diterangi satu lampu redup di sudut plafon, Radit masih terbaring tenang. Seolah waktu berhenti di tubuhnya. Detak jantungnya tetap stabil di layar monitor. Napasnya bergerak lembut naik turun. Tapi tubuhnya tetap diam. Kosong. Hening. Mita mendekat perlahan. Ia menarik kursi, duduk di sisi tempat tidur, dan mengamati wajah suaminya. Ini adalah kali pertama ia benar-benar memerhatikan wajah Radit. Hidungnya mancung, alisnya tebal, rahangnya tegas. Bahkan dalam kondisi koma, Radit tampak tenang. Seolah tidak sedang sakit, hanya sedang tidur panjang yang tidak tahu kapan akan berakhir. Tatapan Mita terhenti pada sebuah rak kecil di sisi kanan tempat tidur. Di sana, ada botol air mineral, tisu, dan sebuah buku catatan dengan sampul hitam lusuh. Penuh lipatan dan noda seperti sudah lama dipakai. Mita menatapnya sejenak, ragu, lalu mengulurkan tangan dan mengambil buku itu. Beratnya biasa saja. Tapi saat ia membuka halaman pertama, dadanya terasa penuh oleh sesuatu yang belum bisa dijelaskan.
Tulisan tangan. Rapi tapi sedikit miring ke kanan. Tinta pulpen biru. Judul di halaman pertama, untuk hari-hari yang belum tentu ada. Mita terpaku. Ia membalik halaman berikutnya. Ada tanggal, ditulis dengan huruf 20 Januari. Di bawahnya, tulisan kalimat pendek. Kalau suatu hari aku tidak bisa bicara, setidaknya aku pernah menulis. Mita menelan ludah. Tiba-tiba, udara terasa lebih dingin. Tangannya gemetar pelan saat membalik halaman berikutnya. Aku tidak tahu kenapa aku memilih tetap sendiri selama ini. Tapi beberapa minggu terakhir, aku merasa ada yang kosong. Seolah aku harus mempersiapkan sesuatu. Bukan untukku, tapi untuk orang yang mungkin akan datang, dalam bentuk paling tak masuk akal sekalipun. Mita membacanya pelan-pelan. Kata demi kata seperti menghunjam dada. Ini bukan catatan medis. Ini bukan jurnal bisnis. Ini semacam surat. Tapi tidak jelas ditujukan untuk siapa. Yang pasti, Radit menulisnya sebelum koma. Aku ingin menikah. Tapi bukan dengan orang yang sempurna. Aku hanya ingin seseorang yang melihatku apa adanya. Bahkan saat aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku ingin dia tahu bahwa aku pernah berharap bisa mencintai, meski dari kejauhan, meski dari diam, meski dari sekarat. Air mata menetes di pipi Mita. Ia tidak menyadarinya, hingga jari-jarinya menyeka wajah. Buku itu terlalu jujur. Terlalu dalam, terlalu menyentuh, untuk seseorang yang baru ia kenal sebagai suami tanpa suara. Mita menutup buku itu perlahan, lalu memandang Radit kembali. Wajah itu sama, tapi sekarang terasa berbeda. Ia tidak lagi melihat tubuh tak bernyawa, tapi seseorang yang pernah punya harapan. Seseorang yang pernah ingin dicintai. Seseorang yang mungkin sedang menunggu. Ia memegang tangan Radit pelan. Hangat, tidak sekuat tangan pria sehat, tapi cukup untuk membuat jantung Mita berdebar. Ia tidak tahu apakah Radit bisa merasakan sentuhan itu, tapi ia tetap menggenggamnya. Aku nggak tahu harus ngomong apa, bisiknya lirih. Aku juga nggak tahu kenapa aku baca buku kamu, tapi aku jadi merasa, aku bukan cuma istri kontrak. Aku bukan cuma pengganti status. Radit tetap diam. Tapi diam itu kini memiliki makna. Jam hampir menunjukkan tengah malam. Mita memutuskan tidur di sofa di ruang keluarga, dengan buku catatan itu digenggam di dada. Ia memeluknya seperti memeluk rahasia. Seperti memeluk seseorang yang sedang jauh, tapi perlahan mendekat. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, ia tidak lagi merasa sendiri. Mentari pagi menembus jendela rumah sakit dengan cahaya pucat. Mita terbangun dari sofa ruang keluarga dengan kepala sedikit pusing dan tubuh pegal. Tapi yang membuat dadanya terasa penuh bukanlah tidur di kursi sempit, melainkan benda di tangannya. Buku catatan hitam yang semalam ia temukan di sisi ranjang Radit. Ia menatapnya sejenak, lalu memeluknya erat, seakan sedang memeluk seseorang. Di dalam benda lusuh itu, ia merasa seperti melihat sekilas jiwa dari suaminya, yang hingga kemarin terasa asing dan kosong. Kini, buku itu menjadi semacam jendela ke dunia batin Radit yang sebelumnya tertutup rapat. Setelah mencuci muka dan meminta izin perawat, Mita kembali ke ruang icu. Ia menarik kursi dan duduk di samping Radit. Ia membuka kembali buku catatan itu, kali ini dengan niat berbeda, bukan hanya membaca, tapi mendengar. Mendengar lewat tulisan. Mendengar suara yang tidak bisa keluar dari mulut, tapi hidup di antara tinta dan kertas. Halaman pertama yang ia baca pagi itu bertanggal 25 Januari. Hari ini aku sadar betapa manusia sering menunda. Menunda bicara, menunda menyentuh, menunda mencintai. Aku termasuk yang paling pengecut dalam hal itu. Aku selalu berpikir, nanti saja. Tapi, nanti itu bisa saja tidak datang. Mita terdiam. Ia memandang Radit, seakan ingin bertanya, "Kamu tahu aku sedang membaca ini?" Lalu halaman berikutnya. Aku pernah suka seseorang.
Tapi aku terlalu sibuk mengejar standar yang ditentukan orang lain. Aku takut cinta membuatku lemah. Aku takut terlihat rapuh. Dan akhirnya, aku sendiri. Sepi. Tapi semakin lama, aku justru merindukan kelemahan itu. Aku ingin punya tempat untuk pulang. Tulisan-tulisan itu tidak panjang. Seringkali hanya satu paragraf. Tapi setiap kalimat terasa seperti potongan jiwa yang dikirimkan untuk dikumpulkan oleh seseorang. Dan kini, Mita menjadi orang itu. Ia membaca dengan hati-hati, seolah setiap kata bisa retak jika dibaca terlalu cepat. Ada halaman yang membuatnya berhenti lama. Aku tahu aku tidak bisa memilih siapa yang akan menjadi istriku kelak. Tapi jika boleh meminta, aku ingin perempuan yang tidak takut melihatku di titik terlemah. Yang tidak menjauh saat aku tidak bisa memberi apa-apa. Aku ingin seseorang yang mau tinggal, meski aku hanya bisa diam. Air mata Mita kembali jatuh. Ia menyeka pipinya, tapi tangis itu seperti tak ingin berhenti. Ia merasa dibacakan surat cinta oleh seseorang yang belum pernah ia kenal secara langsung, namun kini menjadi suaminya. Ia merasa dilihat, diakui, dan untuk pertama kalinya, dihargai bukan karena kecantikan, status, atau pencapaian, tapi karena kehadirannya yang sederhana. Ia membacakan isi catatan itu dengan suara pelan, seperti membacakan dongeng sebelum tidur, tapi untuk suami yang belum pernah membalas satu kata pun. Ia berharap suara itu menembus dinding koma, menembus batas antara sadar dan tidak, dan menyentuh sesuatu di dalam jiwa Radit yang mungkin masih berkelana di antara kesadaran. Hari-hari berikutnya Mita kembali setiap pagi. Ia membaca 2 atau 3 halaman. Kadang tertawa kecil saat membaca kalimat lucu. Kadang menatap kosong saat tulisan Radit mulai bicara soal ketakutan akan kematian. Kadang ia hanya duduk diam, memegang tangan Radit dan membiarkan waktu lewat begitu saja. Perawat mulai memperhatikan kebiasaan itu. Beberapa dari mereka tersenyum ketika Mita datang membawa buku catatan itu. Setiap pagi bacain lagi. Ya, Bu? Tanya salah satu perawat muda bernama Rina. Mita hanya tersenyum. Iya, biar dia nggak bosan. Kami juga suka dengar. Loh, kayak dengerin podcast. Seloroh Rina sambil tertawa kecil. Mita tersipu. Tapi di balik senyum itu, ia tahu betul. Yang ia lakukan bukan sekadar mengisi waktu. Ia sedang membangun jembatan. Jembatan sunyi dari kata-kata tak bersuara menuju ruang hati yang pelan-pelan terbuka. Bukan hanya hati Radit, tapi hatinya sendiri. Suatu siang, ketika sedang membaca halaman yang membicarakan soal masa kecil Radit, Mita berhenti. Ada goresan tinta merah di pojok kertas. Seperti tulisan yang ditambahkan belakangan. Tulisan kecil, nyaris tak terbaca. Ia mendekatkan wajah dan mengeja pelan. Kalau kamu membaca ini, berarti kamu adalah istriku. Jantung Mita berdetak lebih cepat. Maaf aku tak bisa hadir di malam pertama kita. Tapi aku yakin, kamu pasti perempuan yang kuat. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan saat menerima pernikahan ini. Tapi aku menulis semua ini, agar kamu tahu, aku pernah mengharapkanmu. Tangannya gemetar saat menutup buku itu. Kali ini bukan hanya karena emosi. Tapi karena sesuatu telah bergeser dalam hatinya. Ini bukan sekadar catatan harian. Ini adalah warisan emosi dari seseorang yang kini menjadi suaminya. Dan hari itu, Mita berdiri, lalu membungkuk sedikit ke arah Radit. Ia mengecup kening pria itu perlahan. Aku di sini, Radit. Dan aku baca semuanya. Hari-hari yang semula terasa sunyi kini menjadi waktu yang ditunggu. Bukan karena ada perubahan besar pada kondisi Radit, tapi karena hati Mita mulai merasakan sesuatu yang tak ia sangka, kehangatan. Pagi hari, setelah menyuapi ibunya sarapan dan membereskan rumah kontrakan, Mita menaiki ojek online menuju rumah sakit. Di dalam tasnya selalu ada 2 benda yang tak pernah tertinggal. Buku catatan Radit dan syal abu-abu milik almarhum ayahnya. Ia tak tahu mengapa, tapi sejak membaca pesan Radit di halaman belakang buku itu, ia merasa seolah harus membawa kenangan dan harapan bersamaan. Radit masih terbaring seperti biasa,
Tapi kini Mita melihatnya dengan mata yang berbeda. Dulu ia hanya melihat pasien tak sadar yang menjadi suaminya karena alasan uang dan formalitas. Kini, ia melihat pria yang sedang berjuang di ruangnya sendiri. Mita tidak tahu apakah Radit bisa mendengar, bisa merasa, atau hanya diam dalam kehampaan. Tapi setiap pagi, ia tetap datang dan duduk di sisi ranjang, seperti menanti seseorang yang sedang dalam perjalanan pulang. Hari itu, Mita membuka halaman baru di buku catatan dan mulai membaca. Hari ini aku bertemu seorang anak kecil di taman. Ia memeluk ibunya sambil berkata, "Aku sayang ibu, walaupun ibu marah terus." Aku tersentak. Anak itu mengerti bahwa cinta tidak menuntut kesempurnaan. Ia tetap memilih tinggal, meski sakit. Aku ingin punya cinta seperti itu. Yang tinggal, yang bertahan. Mita terdiam cukup lama. Kata-kata itu terasa terlalu dekat. Ia memandang Radit, lalu tersenyum samar. "Radit, kamu tahu nggak? Aku dulu juga sering lari dari rumah," bisiknya pelan. "Waktu Bapak sakit, aku marah sama semua orang, termasuk sama Tuhan. Aku pikir, kalau aku menjauh, semuanya akan selesai. Tapi ternyata nggak pernah selesai. Luka cuma berubah tempat." Ia tertawa kecil, lalu kembali membaca. Semakin sering ia membaca, semakin banyak sisi Radit yang ia kenal. Takut ditolak, takut gagal, rindu ayahnya, ingin belajar masak, ingin menikah tanpa pesta besar, bahkan ingin tinggal di desa jika sudah cukup uang. Radit menjadi nyata. Bukan lagi nama di selembar surat perjanjian, tapi manusia. Lelaki dengan mimpi dan luka. Dan Mita, tanpa sadar, mulai membangun ruang kecil di hatinya untuk semua itu. Di luar dugaan, sebuah kejadian kecil terjadi di sore yang sama. Saat Mita sedang menggenggam tangan Radit sambil menceritakan kejadian lucu di minimarket tempat ia bekerja dulu, jari Radit, jari manisnya, bergerak sedikit. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat Mita terkesiap dan menjatuhkan buku catatan. Ia memanggil perawat. Dokter datang. Semua dicek. Monitor tidak menunjukkan perubahan signifikan, tapi dokter menyebutnya respons ringan terhadap stimulus. "Kadang pasien koma bisa merespons suara atau sentuhan," ujar dokter. "Tapi kita belum bisa simpulkan sebagai perkembangan sadar. Tetap pantau saja. Bisa jadi ini awal." Mita tidak peduli penjelasan teknis itu. Baginya, satu gerakan kecil itu seperti pintu yang terbuka sedikit. Ia menggenggam tangan Radit lebih erat hari itu. Ia mulai membacakan tulisan dengan suara lebih tegas, lebih hangat. Tidak lagi hanya membacakan, tapi berdialog. Seakan Radit benar-benar mendengar. Sejak kejadian itu, hubungan Mita dengan buku catatan Radit semakin dalam. Ia tidak hanya membaca, tapi juga menulis. Di halaman belakang, ia mulai menambahkan catatan kecil. Seperti balasan. Seperti percakapan satu arah yang perlahan menjadi dua. "Hai Radit, hari ini kamu agak hangat," kata dokter. "Itu normal. Tapi aku bilang ke mereka, mungkin kamu kangen aku. Aku nggak tahu cinta itu apa. Tapi kalau tiap hari aku ingin datang dan duduk di sampingmu, mungkin itu awalnya, ya." Setiap malam, sebelum pulang, Mita membacakan catatan terakhir. Lalu menatap wajah suaminya, menunggu, berharap ada gerakan kecil lagi. Tapi malam-malam berikutnya tetap sunyi. Namun Mita tidak menyerah. Diam itu tidak lagi menakutkan. Ia percaya, Radit sedang mendengarkan, dengan caranya sendiri. Perubahan dalam diri Mita juga mulai terlihat oleh orang lain. Ibu Radit, yang biasanya hanya datang 2 kali seminggu, terkejut saat melihat Mita membetulkan selimut Radit dengan kelembutan yang tidak bisa dipalsukan. "Kamu mulai nyaman di sini?" tanya Bu Retno dengan suara hati-hati. Mita menoleh. "Saya nggak tahu ini nyaman atau enggak, Bu. Tapi, saya ngerasa kayak lagi nunggu seseorang yang pulang." Bu Retno menatap Mita lama. Kemudian ia menarik napas dalam. "Kalau Radit sadar, saya yakin dia akan bersyukur kamu jadi istrinya."
Kata-kata itu membuat Mita terdiam. Bukan karena senang, tapi karena takut. Takut jika semua ini berakhir tragis. Takut jika harapannya tumbuh terlalu tinggi. Namun malam itu, saat ia menutup buku catatan, ia menyelipkan sebuah tulisan kecil. Radit, kamu belum kenal aku, tapi aku mulai kenal kamu. Dan aku gak akan kemana-mana. Hari-hari penuh harapan berubah menjadi pertanyaan. Sejak jari Radit bergerak, Mita semakin sering datang. Ia merasa koneksi yang selama ini dibangunnya lewat tulisan, suara, dan sentuhan mulai membuka pintu kecil dalam kesadaran Radit. Tapi di balik semua itu, ia juga mulai merasa ada sesuatu yang ditahan. Sebuah rahasia yang tergantung di udara. Sesuatu yang belum terucap. Suatu sore, setelah membacakan halaman terakhir buku catatan Radit yang berisi impian memiliki anak 2 dan tinggal di desa yang tenang, Mita melihat Bu Retno berdiri di ambang pintu. Wajahnya tampak letih, sorot matanya redup, dan tubuhnya menyimpan semacam beban yang tidak biasa. "Kamu lagi bacain tulisannya?" tanya Bu Retno. "Iya, Bu. Udah halaman terakhir," jawab Mita. "Sudah kamu baca semua?" Mita mengangguk. "Apa kamu belum merasa ada yang hilang?" Pertanyaan itu membuat Mita terdiam. Ia menutup buku perlahan. "Kadang aku ngerasa, tulisan itu terlalu tenang. Kayak Radit lagi ngelindungin sesuatu. Tapi aku nggak tahu apa." Bu Retno menarik kursi, duduk di samping Mita. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan, ia terlihat seperti seorang ibu yang tidak sedang menjaga wibawa, tapi seorang ibu yang sedang kehilangan arah. "Radit itu anak yang terlalu baik untuk hidup di keluarga ini," katanya lirih. "Kamu tahu kenapa dia bisa sampai koma?" Mita menggeleng. Katanya karena stres berat. Bu Retno tersenyum pahit. "Itu versi dokter. Tapi versi kami, lebih dari itu." Mita menatap wajah ibu mertuanya, mencoba membaca maksud di balik kalimat itu. Bu Retno menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Radit bukan cuma anak tunggal. Dia satu-satunya yang bisa nyelamatin bisnis keluarga yang hampir bangkrut. Ayahnya membuat banyak keputusan buruk. Dan saat Radit pulang dari luar negeri, semua utang, semua nama baik, semua tanggung jawab dilempar ke pundaknya. Mita menelan ludah. Ia tidak menyangka cerita akan seberat itu. Dia kerja siang malam, tidur cuma 2 jam, bahkan sempat hilang arah. Tapi dia tetap jalanin semuanya demi menjaga nama baik kami. Dan ketika dia tahu semua kerja kerasnya dibohongi oleh orang kepercayaannya sendiri, semuanya runtuh. "Orang kepercayaan?" tanya Mita pelan. "Kakak ipar saya. Dia bawa kabur uang perusahaan, 2 miliar lebih. Radit yang dituduh karena semua dokumen ditandatangani pakai namanya. Bahkan sempat dipanggil polisi. Dia hancur, Mita. Dia ngerasa semua yang dia bangun, semua kepercayaan yang dia jaga, dihianati oleh orang yang dia panggil Om." Mita tertegun. Seketika buku catatan itu terasa lebih berat di tangannya. Semua kata-kata manis dan harapan yang ia baca seolah menggantung di udara. Tidak salah, tidak bohong, tapi tidak lengkap. "Kenapa dia nggak nulis semua itu?" tanya Mita. "Karena dia nggak mau orang lain benci keluarga kami," jawab Bu Retno sambil menangis. "Dia nggak pernah bercerita jelek tentang siapapun, bahkan yang menyakitinya. Dia hanya menulis tentang harapan, tentang kamu. Tentang seseorang yang dia harap bisa menemani hidupnya, bukan untuk membantunya bertarung, tapi untuk membuatnya merasa hidup lagi." Mita menatap lantai. Dadanya sesak. Ia merasa seperti baru saja membaca cerita separuh, lalu dipaksa menyaksikan bagian gelap yang tidak pernah dimasukkan ke dalam narasi. Ia merasa bersalah telah membangun ikatan tanpa tahu bebannya. Ia juga merasa takut. Takut jika semua ini terlalu berat untuk ia pikul. "Mita," suara Bu Retno lirih, "aku tahu kamu mungkin merasa ditipu. Tapi aku mohon, kalau kamu mau pergi, jangan pergi hari ini. Tunggu Radit bangun. Biar dia sendiri yang bicara."
Mita menatap wanita itu. Matanya merah, suaranya bergetar. Tapi ia tidak sedang memohon dengan air mata. Ia sedang bicara sebagai ibu yang ingin anaknya punya seseorang saat dunia membencinya. Hari itu, Mita tidak membaca satu halaman pun. Ia hanya duduk di sisi Radit, memandangi wajah suaminya yang masih tertidur. Tapi kali ini, pandangannya berbeda. Ada pertanyaan, ada ketakutan, dan ada rasa yang mulai patah. "Radit, kenapa kamu nggak bilang?" bisiknya. "Kenapa kamu cuma nulis yang indah-indah? Aku bukan perempuan yang cuma mau cerita manis. Aku nggak takut sama luka, asal kamu jujur." Tak ada jawaban. Hanya suara mesin oksigen yang stabil. Malam itu, untuk pertama kalinya, Mita menuliskan sesuatu yang panjang di halaman terakhir buku catatan. "Kamu tahu kenapa aku menikahimu? Bukan karena uang. Tapi karena aku merasa ada sesuatu dalam dirimu yang perlu dijaga. Tapi sekarang aku takut. Takut kalau semua ini bukan cinta, tapi kasihan. Takut kalau aku mencintaimu dari bagian yang palsu. Tolong bangun, Radit. Biar aku dengar semuanya dari kamu. Biar aku tahu harus tinggal atau pergi." Ia meletakkan buku itu di dada Radit. Pelan. Lalu menggenggam tangan suaminya dengan erat. Dan di balik ketakutan itu, ia tetap memilih bertahan satu malam lagi. Hari-hari berikutnya tidak lagi dipenuhi semangat seperti dulu. Mita masih datang setiap pagi, masih duduk di kursi yang sama di sisi tempat tidur Radit, masih menggenggam tangannya yang diam. Tapi ada sesuatu yang berubah, hatinya. Bukan karena ia berhenti peduli. Justru sebaliknya, ia terlalu peduli hingga membuat dirinya hancur pelan-pelan. Sejak tahu kebenaran dari Bu Retno, tulisan-tulisan Radit yang dulu membuatnya terharu kini terasa seperti tirai. Cantik, menyentuh, tapi menyembunyikan sisi gelap di baliknya. Ia mulai bertanya-tanya, jika Radit ingin istrinya tahu dirinya sepenuhnya, mengapa ia hanya menunjukkan potongan yang paling indah? Apakah ia memang ingin melindungi? Atau sebenarnya takut terlihat rapuh? Pagi itu, Mita membaca ulang halaman yang berisi kalimat, "Aku ingin mencintai seseorang yang melihatku apa adanya." Ia mengetuk buku itu pelan dengan ujung jarinya. "Tapi kamu sendiri nggak pernah tunjukin semuanya, Dit. Gimana aku bisa lihat kamu apa adanya kalau kamu sembunyi?" Radit tetap diam. Seperti biasa. Tapi diamnya kini terasa lain. Bukan lagi seperti ruang untuk merenung, tapi dinding yang membisu. Mita mulai menulis lebih sedikit, membaca lebih pelan. Kadang ia hanya duduk tanpa berkata apa-apa, sekadar menatap, atau malah menunduk menahan air mata. Hari keempat sejak pengakuan Bu Retno, dokter datang membawa kabar yang membuat dunianya goyah. "Kami sudah melakukan pemeriksaan tambahan, Bu Mita," kata dokter, suaranya lembut tapi datar. "Pasien belum menunjukkan perkembangan signifikan dalam aktivitas otaknya." Mita mengerutkan dahi, tapi tempo hari, jarinya sempat gerak. Respons itu bisa terjadi secara refleks. Tapi secara klinis, kami tidak bisa menyimpulkan bahwa beliau dalam tahap menuju sadar. Jadi, kemungkinan membaiknya kecil. Dokter terdiam sesaat. "Kami tidak ingin memberi harapan palsu. Tapi kami juga tidak menutup kemungkinan. Beberapa pasien pernah bangun setelah berbulan-bulan. Tapi tidak semua punya jalan cerita yang sama." Kepala Mita terasa berat. Dunia yang ia bangun dengan lembaran kata-kata, sentuhan harian, dan harapan kecil kini seperti tanah yang mulai retak di bawah kakinya. Malam itu, ia pulang lebih awal. Tidak seperti biasanya. Ia merasa butuh ruang untuk bernapas. Di dalam kontrakan, ia duduk memandangi dinding kosong. Buku catatan Radit tergeletak di meja. Ia tidak membawanya kali ini. Ibunya menghampiri dengan secangkir teh. "Kamu kelihatan capek, Emite." Mita mengangguk. "Aku bingung, Bu. Aku nggak tahu lagi ini pernikahan atau pengabdian." Ibunya menatap Mita dengan mata sayu. Mencintai orang yang sadar saja bisa bikin capek.
apalagi yang tidak bisa bicara. Tapi aku nggak mau ninggalin dia. Tapi aku juga takut kalau ternyata selama ini aku cuma jatuh cinta sama harapan, bukan sama orangnya. Sang ibu tak langsung menjawab. Ia duduk di sebelah Mita, menepuk bahu anaknya dengan pelan. Bapakmu dulu juga nggak banyak ngomong waktu sakit. Tapi dari napasnya, dari matanya, dari diamnya aku tahu, dia masih di sini. Kadang cinta memang nggak butuh balasan. Tapi kita manusia, MIT, kita butuh tahu, semua ini ada gunanya. Malam itu Mita menangis di pelukan ibunya. Tangis panjang dan dalam, bukan karena sakit, tapi karena kelelahan jiwa. Ia merasa seperti mendayung sendirian di laut tanpa arah. Keesokan harinya, ia tidak langsung ke rumah sakit. Untuk pertama kalinya, ia berjalan tanpa tujuan, menyusuri taman kecil di tengah kota. Duduk di bangku kayu, mengamati anak-anak bermain, mendengarkan suara burung dan klakson yang bersahut-sahutan. Di sana, ia membuka ponselnya, membuka galeri foto yang kosong dari gambar Radit. Ia tidak pernah punya foto bersamanya. Tidak ada kenangan visual. Yang ada hanya suara, tulisan, dan bayangan. Ia berpikir, kalau suatu hari Radit benar-benar tidak bangun, apa yang tersisa dari hubungan ini? Sore itu, ia tetap datang ke rumah sakit, tapi dengan langkah yang lebih berat. Ketika duduk di samping Radit, ia tidak membawa buku catatan. Ia hanya duduk, menatap, lama, lalu berbicara dengan suara yang hampir patah. Kalau kamu bisa dengar maaf. Hari ini aku nggak bawa cerita. Aku nggak kuat. Aku capek. Aku butuh kamu juga, bukan cuma jadi tempat aku baca puisi. Tapi jadi orang yang jawab, walau cuma satu kata. Ia memejamkan mata, menahan air mata yang sudah membendung. Lalu, untuk pertama kalinya, Mita berdiri dan berjalan ke pintu. Ia menoleh sebentar. Besok aku datang lagi, Radit. Tapi, kalau kamu masih diam terus, mungkin aku cuma bisa bertahan seminggu lagi. Maaf. Ia keluar dari ruangan dengan langkah gontai. Dan di dalam, Radit tetap diam. Tapi di ujung tempat tidur, buku catatan itu terbuka. Angin dari ventilasi menyapu halamannya. Di halaman terakhir, tinta yang mulai pudar memuat kalimat. Jika suatu hari aku tidak bangun, tolong beritahu istriku bahwa aku pernah sangat ingin hidup bersama dia. Malam itu, langit seperti sedang menahan hujan. Awan menggantung pekat, angin menyusup lewat sela jendela, dan suasana rumah sakit terasa lebih dingin dari biasanya. Mita datang dengan langkah pelan, tidak tergesa seperti dulu, tidak pula hampa seperti kemarin. Ia tidak membawa bunga, tidak juga buku catatan Radit. Tapi di dalam tasnya, ada sesuatu yang berbeda, buku catatan miliknya sendiri. Ia baru mulai menulis sejak beberapa hari lalu, ketika suara hatinya tak lagi bisa ditampung hanya oleh lamunan. Di sana ia mencatat kegelisahan, keraguan, dan rasa sayang yang tak bisa ia ungkap pada siapapun. Namun hari ini, ia tidak berniat membacakan apa-apa. Ia hanya ingin melihat Radit, sekali lagi, dan menenangkan pikirannya. Saat masuk ruang Icu, cahaya redup menyambutnya. Radit masih seperti biasa, tidur dalam diam, detak jantung stabil, tubuh hangat tapi tak merespons. Di meja kecil samping ranjang, buku catatan Radit tergeletak terbuka, seperti sengaja dibiarkan oleh perawat yang membereskannya siang tadi. Mita mendekat. Ia duduk, menghela napas, lalu menatap buku itu. Halaman yang terbuka bukan halaman terakhir yang ia baca. Bukan juga halaman yang ia beri coretan. Ini halaman yang selama ini terlipat, tersembunyi di sela-sela, hampir terabaikan. Mata Mita menyipit, lalu membacanya perlahan. Di bagian atas halaman, tertulis dengan huruf kapital. Jika suatu hari aku tak bisa menulis lagi, inilah pesanku. Mita menahan napas. Dadanya langsung terasa sesak. Untuk kamu, yang mungkin membaca ini saat aku tidak bisa lagi bicara. Aku tahu pernikahan ini terdengar gila. Tapi kamu harus tahu,
Aku merencanakannya. Aku yang minta ibu mencarikan seseorang seperti kamu. Seseorang yang tidak mengenalku, tapi punya hati yang tulus. Kenapa? Karena aku takut mencintai dengan ekspektasi. Aku ingin mencintai tanpa tahu siapa yang akan datang, agar aku bisa belajar mencintai dari awal. Tanpa topeng, tanpa nama, tanpa sejarah. Mungkin aku egois. Tapi aku ingin kamu tahu, kalau aku tidak sedang menjadikanmu korban. Aku sedang berharap. Dalam diam, dalam koma, aku masih berharap kamu mau tinggal. Jika kamu membaca ini, itu berarti kamu sudah bersedia menjadi istriku. Terima kasih, Mita. Kamu adalah pilihan terakhirku dan satu-satunya yang aku harapkan. Air mata Mita jatuh, membasahi bagian bawah halaman. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar, dan hatinya seolah meledak dalam diam. Semua pertanyaan, semua keraguan, semua sakit yang ia tahan berminggu-minggu, sirna begitu saja oleh tulisan ini. Tulisan yang tak butuh jawaban, tapi menyentuh dasar jiwanya. Ia membalik halaman, masih belum puas. Dan di baliknya, hanya satu kalimat, ditulis dengan tinta berbeda, lebih pudar. Aku tahu kamu takut, tapi kalau kamu tinggal, kita bisa sembuh sama-sama. Kepala Mita tertunduk. Ia menangis terisak. Tapi kali ini bukan karena kelelahan, bukan karena bingung, bukan karena ingin menyerah. Ia menangis karena akhirnya merasa dilihat, diakui, dipilih bukan karena keadaan, tapi karena harapan. Ia memeluk buku itu, lalu mendekatkan wajahnya ke wajah Radit. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Bisiknya sambil terisak. Kenapa kamu nyembunyiin yang paling penting? Tangannya menggenggam jemari Radit. Kali ini lebih erat. Ia menunduk dan mencium punggung tangan itu perlahan. Aku tinggal, Dit. Aku tinggal bukan karena kasihan, bukan karena tanggung jawab, tapi karena aku pengen tahu, kita bisa sembuh sama-sama nggak? Malam itu, ia tidur di kursi dengan posisi tangan mereka tetap saling menggenggam. Tidak ada kata, tidak ada keajaiban. Namun, menjelang subuh, ketika lampu icu berganti terang pelan, sesuatu terjadi. Jari Radit bergerak. Bukan gerakan kecil seperti sebelumnya. Kali ini, seluruh jemari mengepal pelan, lalu membuka kembali. Monitor jantung berbunyi dengan nada yang sedikit meningkat. Dan perlahan, kelopak mata Radit bergetar. Mita tidak langsung terbangun. Tapi perawat yang sedang mengganti infus melihatnya dan berteriak pelan. Bu Mita, kayaknya Mas Radit dia. Mita tersentak. Ia bangun, matanya langsung mencari wajah Radit. Dan saat itu, sepasang mata yang lama tertutup perlahan terbuka. Mereka saling menatap. Dunia seakan berhenti. Tidak ada kata, tidak ada suara. Hanya dua pasang mata yang bertemu untuk pertama kali setelah pernikahan, setelah semua sunyi, setelah semua luka, setelah semua kesetiaan diuji. Dan Mita tersenyum sambil menangis. Selamat datang kembali, suamiku. Pagi itu, cahaya matahari menyusup lembut melalui celah gorden ruang icu. Udara dingin yang biasanya menyelimuti ruangan itu kini terasa lebih hangat. Mita masih menggenggam tangan Radit. Meski posisi duduknya terlihat kaku karena semalaman tertidur di kursi plastik tanpa bersandar. Namun bukan rasa pegal yang membuatnya terbangun. Sebuah gerakan kecil di tangannya, sentakan pelan namun nyata, membangunkannya dari tidur singkat yang berat. Mata Mita terbuka perlahan, dan pandangannya langsung tertuju pada wajah Radit. Untuk sejenak ia ragu, mungkin ini hanya mimpi lain, seperti mimpi-mimpi sebelumnya. Tapi ketika ia melihat mata itu terbuka perlahan dan memandangnya dengan jelas, waktu seperti berhenti. Radit tidak berkata apapun, tapi matanya bergerak, mengikuti wajah Mita, menatap tanpa berkedip, seakan ingin memastikan bahwa yang ia lihat bukan mimpi. Mita menahan napas, lalu menyentuh pipi suaminya dengan lembut. Radit, kamu dengar aku? Suaranya lirih, nyaris berbisik. Radit mencoba menggerakkan bibirnya, tapi hanya keluar helaan napas lemah.
Namun air mata menetes dari sudut matanya. Tangannya yang lemah menggenggam balik jemari Mita, kali ini dengan sedikit tenaga. Dan itulah momen paling nyata yang pernah Mita rasakan dalam hidupnya. Tangisnya pecah. Ia menunduk memeluk tangan Radit, membiarkan air matanya jatuh membasahi selimut. Perawat masuk terburu-buru, memanggil dokter, memeriksa tekanan darah dan denyut nadi. Tapi Mita tidak peduli pada angka-angka itu. Yang ia tahu, Radit kembali. Pria yang selama ini ia tunggu, yang ia cintai lewat tulisan, kini hadir sepenuhnya. Dokter menyatakan kondisi Radit mulai stabil. Ia belum bisa bicara, belum bisa duduk, apalagi berjalan. Tapi kesadarannya perlahan pulih. Ia memberi isyarat dengan mata, sedikit anggukan, dan sesekali menggenggam tangan Mita untuk menjawab pertanyaan. Selama 3 hari berturut-turut, Mita menemaninya. Ia membaca ulang halaman-halaman buku catatan yang dulu ia hafalkan. Kini bukan untuk menyentuh hati yang tertidur, tapi untuk menemani pria yang perlahan bangun dari hening panjang. Dan Radit mendengarkan. Walau tanpa kata, matanya menunjukkan reaksi. Kadang berkaca-kaca, kadang menyipit seperti tertawa. Pada hari keempat setelah kesadarannya kembali, dokter memberi izin untuk Radit berlatih bicara. Suaranya serak, nyaris tak terdengar, tapi Mita ada di sana, memegang tangannya, membisikkan semangat. Aku, suara Radit parau. Mita tersentak, air matanya langsung menetes. Kamu ngomong, Dit, kamu bisa ngomong, katanya sambil memeluk tubuh Radit yang masih lemah. Radit mengerjap pelan. Lalu bibirnya bergerak lagi. Kali ini satu kata yang tak butuh penjelasan. Mita. Dan dengan satu kata itu, seluruh dunia Mita runtuh dan dibangun ulang dalam satu waktu. Ia memeluk Radit erat, seolah ingin menghapus segala rasa sakit yang pernah mengendap di antara mereka. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi jarak. Hari-hari berikutnya menjadi hari pemulihan. Mita dan Radit mulai bicara, meski pelan dan terbata-bata. Mereka menceritakan apa yang telah mereka alami masing-masing. Mita dengan tangis, Radit dengan jeda dan isyarat. Tapi yang paling banyak mereka lakukan bukan berbicara, melainkan mendengarkan. Mendengarkan diam satu sama lain, yang dulu hanya berisi kehampaan, kini dipenuhi makna. Pada suatu sore, Mita duduk di kursi dengan buku catatan Radit di tangannya. Ia menyodorkannya kepada Radit. Kamu yang baca sekarang, katanya sambil tersenyum. Radit mengangguk lemah, lalu membuka halaman yang pernah ditulisnya sendiri. Dengan suara pelan, ia membaca. Aku ingin perempuan yang bisa tinggal, meski aku tak bisa menjanjikan apa-apa. Ia berhenti, menatap Mita. Mita tersenyum, lalu berkata, aku tinggal, Radit, bukan karena kamu kuat, tapi karena aku nggak lagi takut melihat kamu rapuh. Radit terisak, air mata jatuh lagi. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa hidup kembali. Bukan hanya karena tubuhnya perlahan pulih, tapi karena hatinya kembali punya rumah di dalam dada perempuan yang dulu ia pilih, bahkan sebelum ia mengenalnya. Dan di sore itu, tanpa pesta, tanpa saksi, tanpa keajaiban megah, pernikahan mereka benar-benar dimulai. 3 bulan setelah Radit membuka matanya, dunia mereka perlahan berubah. Bukan menjadi sempurna, tapi menjadi utuh. Radit masih duduk di kursi roda, tubuhnya belum sepenuhnya kuat, tapi senyumnya telah kembali. Setiap pagi, Mita mendorong kursi rodanya ke taman kecil di belakang rumah sakit. Mereka duduk di bawah pohon ketapang yang rindang, menikmati angin yang berhembus, dan saling bercerita tentang hari yang telah lalu dan hari yang belum datang. Kadang Radit hanya mendengarkan, kadang Mita yang diam, menikmati jeda, menikmati ketidaksempurnaan yang kini terasa seperti anugerah. Lucu, ya, kata Radit suatu hari, suaranya masih parau tapi jelas. Kita nikah waktu aku nggak sadar, tapi justru sekarang, aku beneran ngerasa jadi suami kamu. Mita tertawa pelan, karena dulu kamu cuma diam aja. Mana bisa ngasih nafkah batin? Radit tersenyum. Maaf ya, aku bukan pengantin yang ideal.
Mita menatapnya lembut. Aku juga bukan istri yang siap waktu itu. Tapi sekarang aku mau belajar. Dari awal. Hubungan mereka bukan kisah cinta kilat yang penuh bunga dan kejutan manis. Tapi setiap langkahnya dibangun dengan keheningan yang pernah panjang, dengan luka yang pernah dalam, dan dengan harapan yang tetap hidup meski nyaris padam. Setelah Radit diperbolehkan pulang, Bu Retno memeluk Mita erat. Kalau bukan karena kamu, mungkin anak saya udah nyerah dari dulu. Mita hanya menggeleng pelan. Saya juga hampir nyerah, Bu. Tapi ternyata, rasa itu nggak bisa pergi kalau udah tumbuh. Hari-hari selanjutnya dipenuhi latihan fisioterapi, kunjungan dokter, dan percakapan-percakapan ringan yang menyenangkan. Mita memasak makanan kesukaan Radit, yang ia pelajari dari catatan kecil di buku hitam itu. Soto ayam tanpa santan, tahu isi pedas, dan es jeruk nipis pakai sedikit madu. Suatu malam, setelah makan malam sederhana di rumah kontrakan yang kini mereka tempati bersama, Radit memanggil Mita ke ruang tamu. Aku punya sesuatu, katanya. Ia mengeluarkan sebuah buku kecil dari laci. Buku catatan hitam itu, yang kini penuh coretan dan lipatan. Aku udah nulis lagi, tapi kali ini bukan buat aku sendiri, katanya sambil menyerahkannya ke Mita. Mita membukanya. Di halaman pertama tertulis, "Untuk kita berdua." Untuk kisah yang dimulai dalam diam, tapi tumbuh dengan kata-kata dan keberanian. Halaman demi halaman berisi tulisan tangan Radit. Bukan lagi tentang kesendirian atau harapan masa lalu, tapi tentang Mita. Tentang hari pertama ia sadar dan melihat wajah yang selama ini hanya ia bayangkan. Tentang malam-malam yang tenang tapi hangat. Tentang cinta yang tidak berisik, tapi hadir. Di akhir halaman, ada satu kalimat yang membuat air mata Mita menggenang. Mita, terima kasih sudah tidak pergi. Dan sekarang, maukah kamu menikah denganku sekali lagi? Tapi kali ini, kita sama-sama sadar. Mita menatapnya, mata berkaca-kaca. Tanpa mahar 200 juta, ya? Radit tertawa, lalu mengangguk. Tanpa mahar, cukup kamu. Beberapa minggu kemudian, mereka mengadakan akad sederhana. Hanya keluarga, sahabat dekat, dan beberapa staf rumah sakit yang menyaksikan. Tidak ada pelaminan megah. Tidak ada gaun panjang berkilau. Tapi ada tawa yang tulus, ada air mata bahagia, dan ada sepasang tangan yang saling menggenggam tanpa ragu. Dan kali ini, Radit mengucapkan ijab kabul sendiri, dengan suara lemah tapi tegas. Mita mengucap kabul dengan senyum penuh makna. Ketika semua orang bertepuk tangan, Radit berbisik di telinga Mita. Kali ini, aku benar-benar menikah denganmu. Mita memeluknya, dan di dadanya ia berbisik, dan aku benar-benar mencintaimu. Pernikahan mereka tidak dimulai dari pesta, tapi dari kesunyian, dari luka. Dari harapan yang ditulis diam-diam dan cinta yang tumbuh tanpa janji. Dan dari semua itu, mereka belajar satu hal yang tak tertulis di buku manapun. Bahwa cinta sejati tidak selalu dimulai dengan sempurna, tapi akan bertahan jika diperjuangkan bersama.